Tugas pertamaku di Pulau Sembilan, Kalimantan Selatan. Penduduk yang ramah, pulau yang indah. Semoga Allah memudahkan tugas dan urusanku di sini. Amin. Warga Pulau Marabatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sebagian besar adalah nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Tidak berbeda dengan penduduk kepulauan di daerah lainnya di Indonesia. Beragam permasalahan dihadapi warga, khususnya masalah kesehatan. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Makan betul lah. Di Pulau Sembilan, tempatku bertugas saat ini, tingkat kesehatan masyarakat tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan buruk warga membuang air besar di sembarangan tempat. Halo Pak, sehat Pak ya? Ya. Mereka tidak memiliki jamban di rumah. Jika ingin membuang air besar, mereka akan melakukannya di pinggir pantai atau di kebun. Kebiasaan ini yang telah berlangsung lama dan sangat sulit merubah kebiasaan warga yang telah berakar. Mereka belum memahami betapa pentingnya sanitasi untuk kesehatan warga. Alasan warga Pulau Sembilan tidak memiliki jamban di rumah. Selain masalah kebiasaan, pembuatan jamban bagi warga yang terbatas ekonomi memerlukan biaya besar karena harus mendatangkan bahan baku pembuatan jamban dari kota yang berada di seberang pulau. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Sudah punya WC? Belum. Kenapa? Belum ada duitnya. Oh, belum ada dananya. Jadi kalau buang air besar di mana? Turun ke laut. Rumahnya di mana Bu? Di atas, di dekat laut atau di mana? Di atas. Di atas gunung. Jadi kalau tengah malam seperti apa? Ke laut juga? Atau dibungkus ini? Menggali tanah. Oh, menggali tanah.
Selain itu, sebagian besar warga belum memahami cara pembuatan jamban yang baik sesuai standar kesehatan. Mereka menganggap jika jamban dibuat di kawasan pulau, justru menimbulkan pencemaran air di lingkungan pemukiman warga. Inilah permasalahan besar yang kuhadapi saat bertugas di Pulau Sembilan ini. Urusan buang air besar di sini memang kondisinya di sebelum-sebelum ini sangat buruk. Jadi di beberapa tempat di sini pernah di masa lalu itu didirikan WC umum, tetapi tetap saja WC-WC tersebut mencemari lingkungan karena dipasangnya di pinggir laut. Jadi feses atau kotoran manusia tadi itu juga larutnya cuma ke pinggir pantai di daerah area sini. Jadi setelah itu kemudian timbullah kesadaran sebagian masyarakat, tapi sangat segelintir waktu itu untuk membuat WC, dan kesadaran yang lain tetap kepada kesadarannya yang di masa lalu, tetap dengan pola hidup yang buruk, buang air sembarangan. Satu tahun sudah tugasku. Apa yang sudah aku lakukan? Ternyata cukup sulit merubah kebiasaan yang telah berakar. Jangan menyerah. Aku bisa. Allah, bantu aku menghapuskan derita yang telah disebabkan oleh kesalahan kami sendiri. Amin. Sebagai tenaga kesehatan yang bertugas memberikan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian upaya kesehatan, serta pemberdayaan kesehatan masyarakat, bukan hal yang mudah membangun pola pikir dan merubah kebiasaan warga Pulau Sembilan untuk tidak membuang air besar sembarangan. Tahap demi tahap kulakukan untuk memberikan pemahaman kesehatan bagi warga. Salah satu cara yang kulakukan adalah memicu rasa malu bagi warga jika membuang air besar sembarangan tempat. Di sini adalah yang punya anak gadis. Ada yang punya anak gadis. Terus kalau tengah malam biasalah buang air besar. Biasa. Panas matahari biasa buang air besar. Terus itu ke laut dengan ke kebun. Ya Allah. Jadi di sini saya mengajak ibu-ibu bagaimana sih anak-anak gadis kita ke laut jadi tontonan warga, maulah seperti itu. Maulah selamanya anak-anak kita di laut buang air besar. Tidak mau. Gak maunya. Jadi itu dirubah Bu ya Bapak Ibu. Dan memicu kesadaran warga akan dampak buruk yang terjadi jika kebiasaan buang air besar sembarangan masih dilakukan warga. Ada yang mau minum? Ini masih bersegel Bu ya, masih
Ada segelnya. Ada kayak yang mau minum? Siapa? Pak, bapaknya mau. Silakan Pak. Jangan dihabiskan Pak ya. Terima kasih. Bagaimana rasanya Pak? Oh, nyaman, segar Pak ya. Ibu-ibu, saya minta 1 buah rambut. Boleh nggak sehelai rambutnya? Minta deh. Jadi rambut ibunya ini saya ibaratkan sebagai kaki lalat. Kaki lalat ada berapa Bu? Ada yang tahu berapa jumlahnya? Ada 6, ada 12. Kebayangkan 12, 6 kaki lalat injak kotoran manusia. Ini cuma 1 helai aja. Nah, rambutnya sudah ada dalam airnya. Bapak mau minum lah. Kenapa? Sudah jijik ya. Jadi kita harus berpikir seperti itu dengan lalat ya. Jadi lalat kita melihat ini nggak mau minum. Tapi kalau lalat kenapa kita mau minum? Selain memicu dan memberikan pemahaman bagi warga tentang pentingnya sanitasi, salah satu metode yang diterapkan untuk mendorong warga Pulau Sembilan agar mau membuat jamban di rumah-rumah adalah dengan membentuk arisan jamban. Kami kayak gini, kalau misalnya yang kurang dana tadi itu kita kan mau buat arisan WC, bagaimana, setuju tidak? Setuju. Jadi nanti silakan gabung aja. Jadi diatur berapa 1 bulannya kita lot. Jadi siapa yang jatuh namanya dia yang membuat jamban. Tapi dibuat jamban, jangan buat beli baju ya. Baju baru. Ya, bisa ya? Bisa. Arisan jamban adalah metode menabung dengan bunga 0% yang diikuti oleh sejumlah peserta. Para peserta diwajibkan untuk menyetor sejumlah dana yang jika terkumpul dapat memenuhi kebutuhan untuk membeli bahan baku pembuatan jamban di satu rumah. Dan proses pembuatan jamban dilakukan secara bergotong royong oleh warga. Metode arisan jamban ternyata diminati warga karena metode arisan jamban dapat meringankan beban biaya yang ditanggung tiap warga yang ingin membuat jamban di rumah. Arisan jamban waktu itu kami intervensi di RT 9 Desa Tanjung Nyer itu dalam 9 bulan bebas buang air besar. Kemudian di tahun 2022 ini itu ada 2 RT yang diintervensi oleh Ibu Yusriani dan alhamdulillah sudah ODF bebas buang air besar sembarangan di 2 RT Desa Tengah. Kemarin sudah disaksikan juga sama kepala desa setempat. Perlahan tapi pasti, satu demi satu warga Pulau Sembilan hijrah dan menyadari betapa kelirunya kebiasaan yang mereka lakukan selama ini. Satu demi satu rumah warga kini telah dilengkapi dengan jamban sesuai standar kesehatan
yang diperoleh dari hasil arisan jamban yang diikuti warga. Kami berasa bersyukur karena waktunya tidak ada WC ini Pak, ya kami itu kesulitan, datang hujan, apa itu tengah malam jam 1 kita turun di laut itu, buang air itu. Tapi sekarang alhamdulillah kan ada bantuan sedikit, jadi sekarang itu ya sudah nyaman sekarang ini. Dari data persentase sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 diperoleh, jumlah keluarga yang memiliki jamban di rumah pada tahun 2017 tercatat kurang dari 20%. Dan pada tahun 2022 tercatat jumlah keluarga yang memiliki jamban di rumah telah mencapai 50% lebih. Jumlah ini akan terus bertambah seiring berlangsungnya proses arisan jamban yang diikuti warga. Program yang demikian itu Pak, ada kebersamaan di situ. Masyarakat tidak dimanjakan dengan datangnya berbagai macam material lengkap dan upah, tidak. Yang dicanang oleh Bu Ani dan saya adalah salah satu pendukung utama beliau pada hari ini, itu adalah stimulan. Kita siapkan ini, masyarakat menyiapkan yang lain. Sampean mau, kami punya ini, kami punya kloset, kami punya pipanya, sampean gali septic tanknya, ambil sampean pasirnya, kami berikan semen dan lain sebagainya. Mereka terlibat. Alhamdulillah banyak sekali, kalau mungkin 60 lebih. Saya rasa kalau dari ujung kampung ke sana ini, di Dusun 2 sudah saya pastikan sebagai kepala desa 0 keluarga yang tidak memiliki WC sendiri. Kini aku merasa suasana yang nyaman di Pulau Sembilan. Udara yang sehat dan warga yang mulai menyadari arti pentingnya kesehatan bagi kehidupan. Aku berharap kondisi ini tetap dan terus berkembang hingga menjadi kebiasaan baik yang dilakukan oleh generasi mendatang. Mau
nggak ibu-ibu ikut arisan jamban? Mau. Mau. Jadi setelah ini kita akan mengatur waktu kapan kita akan memulai arisan jamban, bisa? Bisa ya. Tidak banyak yang kuharapkan dari apa yang telah kulakukan. Hanya satu, aku berharap semoga warga di Pulau Sembilan kelak tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan. Dan terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus memanfaatkan fasilitas kesehatan.